nggak main-main. Ya, ibunya, mamanya terbunuh. Itu langsung reaksi negatif harusnya. Hukum seberat-beratnya. Tapi yang dilakukan, dia tunduk kepada kebenaran firman. Ya, jadi tema jaga hati dan kesaksiannya menyentuh kita semua. Ya, terima kasih yang banyak. Tuhan terus memberkati pelayanannya, keluarganya. Tuhan pakai lebih lagi untuk bisa menjadi berkat. Amin. Ya, untuk terus ditambahkan hikmat, makrifat, ditambahkan potensi talenta, lebih lagi karunia-karunia. Ya, sekali lagi terima kasih pelayanannya Pak Pendeta Paulus Go. Ya, atas sore hari ini kita diberkati, jaga hati. Dan memang benar, ya, jujur aja. Tuhan tahu semua isi hati kita loh, betul? Ya, masih kesel sama masih gampang kesinggung. Jadi betul semua, karena itu akibat kalau kita tidak bisa menjaga hati. Ya, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita nggak bisa keluar aura. Pak, orang lihat kok surem, kok nggak ada cahayanya. Itu artinya banyak persoalan yang berpusat di dalam hati. Nah, tadi pesan dari Pak Pendeta Paulus jelas, ya. Mari bereskan hati kita. Ya, kita pernah disakiti, kita pernah menyakiti, betul? Nah, jadi jangan tunggu orang minta maaf dulu baru kita memaafkan. Kita mendahului, gak ada yang salah. Ya, saya ngomong ngalah untuk menang. Ya, kalau suami istri tiap hari saya ngomong, saya banyak korban, saya banyak sudah ini, tapi saya diperlakukan. Mohon maaf, tolong jangan bicara, tolong please, ya, dengarkan firman, saya minta. Ini serius, ya, tolong. Ini bukan gereja, tapi lebih dari itu pesan Tuhan dan hadirat ada di tempat ini. Tolong hargai. Maaf, saya agak keras, tapi tolong hargai tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan roh najis. Ya, sekali lagi, pesan yang disampaikan kita harus tangkap, terima. Kenapa saya ngajak Bible study? Firman tadi, saya nggak janjian. Pak sampaikan firman terus, ada? Nggak ada. Kalau sudah terkoneksi dengan Tuhan, Roh Kudus di sini, apa yang dibutuhkan jemaat di sini, beliau tahu. Saya nggak dikte apa pesannya ini. Silakan sampaikan. Ya, saya minta dengan sangat hormat. Kita di tempat ini hadirat Tuhan ada. Bukan gedung yang mewah. Nggak perlu. Ada Tuhan ngomong, aku akan hadir di gedung yang mewah. Enggak. Di tempat yang sederhana. Di tempat yang nggak ada fasilitasnya. Hadir. Berapa kali saya undang juga Pak Sina Muslim, hadirannya terasa kan? Tolong hargai. Tapi gereja yang mewah belum tentu hadiratnya ada. Belum tentu firman yang disampaikan bisa merubah hidup kita, merubah hati kita. Saudara pikir kesempatan tidak ada lagi, tinggal turun di sini. Ampun saya. Ya, tapi itulah bebal. Tadi betul. Jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Apa itu? Kalau kita keras hati, nggak mungkin bisa mendengar firman, nggak mungkin bisa menangkap pesan Tuhan dengan benar. Pesan itu untuk apa? Ngoreksi kita. Saya refleksikan tadi. Ya, maaf, mungkin kata-kata saya nggak pernah sekeras ini, karena waktunya sudah dekat. Opa oma umurnya berapa? Kita sewaktu-waktu dipanggil. Sudah siap nggak rumah kita? Sering saya pesan. Kenapa saya agak sering mengingatkan belajar firman. Betul nggak? Karena kuncinya di firman. Keselamatan didapatkan dari firman. Pemulihan dari firman. Kesembuhan dari firman. Bukan dari manusia. Amin. Malam sore ini, ayo Bapak Ibu, saya akan undang pembicara-pembicara, nanti saya jadwalkan kapan lagi ya, yang bisa membakar semangat kita.
Bukan yang loyo, yang aduh ya pokoknya dengerin udah selamat. Enggak ada. Keselamatan ditentukan tadi hati yang mau melekat dengan hatinya Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Bacalah. Hatiku melekat dengan hatimu, maka aku menyelamatkanmu. Amin. Keselamatan adalah mukjizat yang terbesar. Pastor Immanuel juga ada di sini. Saudara lihat, tampangnya sehat, gak ada perasaan kayak orang sakit-sakitan. Pastor James Tarore 9 tahun gagal ginjal. Kelihatan dia sedih, kelihatan dia muram. No. Apa rahasianya? Firman. Berapa lama orang-orang ini baca firman? Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, sudah waktunya kita mengalihkan. Pastor Bill kemarin juga pandang terus Yesus, firman. Karena itu yang menyelamatkan kita. Udah cukup. Mohon maaf apalagi usia udah sekian. Ya, kita cari kebenaran firman yang sungguh-sungguh. Aduh males saya baca, dengerin, saya pengen langsung. Inilah yang menghambat pengenalan akan Kristus. Umatku binasa karena tidak mengenal betul nggak? Itu firman. Karena nggak mengenal firman, karena nggak mengenal Tuhan, binasa. Kaya nggak mau, apalagi Tuhan sayang dengan umat. Bapak Ibu di tempat ini ingin semua diselamatkan, ingin semua masuk di dalam kerajaan surga. Bukan berseru-seru Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ya, sekali lagi saya harus keras. Roh Kudus pesan. Ketika mendengar pesan, saya minta HP semua silent. Kalau enggak, saya persilakan keluar. Saya harus keras. Ya. Untuk apa saya ngomong seperti ini? Supaya Bapak Ibu Opa Oma benar-benar menyerap, menangkap firman. Bukan kerajinan ibadah kita, bukan rajin doa kita, bukan kehidupan agamawi yang menentukan keselamatan kita, tapi kehidupan spiritual. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak pernah sekeras ini, Pak. Tapi nggak tahu sore hari ini ada sesuatu yang membakar yang harus saya sampaikan, karena ini sifatnya kebenaran. Ya, jadi sekali lagi semua yang ada di tempat ini, tolong saya minta dengan hormat fokus. Jangan ada bicara, jangan ada main handphone, jangan ada dipengaruhi apapun. Fokus dengan pesan Tuhan, fokus dengan pujian dan penyembahan. Ya, apalagi dari paduan suara terus diperbaiki, terus bertambah baik. Itu yang menyukakan hati itu. Kita di depan ini, mohon maaf, bukan ditonton di sini. Mimbar ini surga terbuka. Ya, termasuk Pak Pendeta tadi, itu diawasi. Jangan sampai dia salah ngomong. Demikian juga saya. Kalau saya menyesatkan, hukumannya 4 kali lipat, betul? Bayangin, kalau ada 1.000 orang, 4.000 kali saya harus dihukum. Kalau misalkan hukumannya cambuk, saya dicambuk 4.000 kali. Saya nggak mau konyol. Ya, jadi ini peringatan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, ya, apa yang sudah disampaikan kita pegang, kita simpan di dalam hati tadi. Firman itu kita renungkan, kita pelajari, kita masukkan ke dalam hati, lalu kita praktekkan. Jadi bukan hanya pandai mendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Ya, sekali lagi ini nasihat dari saya, dari hati nurani yang murni. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pendeta besar yang fasilitas ini, tapi saya percaya di awal tempat ini Tuhan akan pakai lebih lagi. Demikian juga hamba-hamba Tuhan tempat ini. Amin. Karena punya hati. Saya nggak cari orang yang bisa ini. Ya, saya tinggalkan semua dunia bisnis. Saya lulusan di Amerika. Saya nggak pernah ngomong. Ya, S1, S2. Saya asisten profesor. Ada saya pernah ngomong, nggak ada. Itu kenajisan. Karena semua Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup saya. Demikian juga Pak Paulus. Saya terkesan Pak, itu tadi
Jadi mama dibunuh dalam keadaan berdarah-darah. Mohon maaf ya. Pertama kali reaksi lihat itu emosi. Ya sedih sih. Ya. Tapi nggak ada rasa dendam sih. Nah ini aneh. Saya manusia biasa. Kalau saya lihat orang tua saya dicincang gitu, jangan ngomong hamba Tuhan. Betul? Saya mau tanya, ada yang ya saya ampuni, nggak mungkin meluap-luap. Maka cek tadi ngomong itu saya bisa mengerti. Kasih tuntut hukuman, bukan kita adili dibunuh juga. Jadi sampai sekarang tidak dituntut, tidak dilaporkan. Dari tangan juga kita nggak tahu. Jadi nggak ada proses pengadilan, nggak tahu. Karena kita sudah ampunin sih sudah lah. Jadi mungkin dari pihak polisi ini mau gimana, kita tidak menuntut. Terserah ya polisinya tidak. Nah orangnya masih di penjara atau udah keluar? Sudah keluar. Sudah keluar. Ya, yang saya dengar 14 tahun jadi. Sudah keluar. Berarti mama udah meninggal 15 tahun yang lalu. Lebih lah. 20 tahun yang lalu. Ya. Saya mengucapkan berduka cita juga, artinya tapi mama sudah dalam Tuhan. Nah itu kuncinya. Cuman gini loh, caranya Tuhan panggil itu sangat menyedihkan. Saya dengar aja udah, ini gimana? Kecuali mohon maaf, kecuali Pak Paulus keluarganya itu maaf ya, jahat, ya, pernah nyakitin orang, pernah ini, itu orang balas dendam. Tapi kan enggak ada sebab dan musabab. Jadi kejahatan untuk merampok. Dianya yang saya dengar mau menikah nggak ada duit. Padahal kalau misalnya dia minta duit, ya pasti mama saya kasih. Jadi kepepet ini ya. Jadi akal sehatnya Hilang itu tadi, nggak jaga hati, betul kan? Hatinya itu sudah dia nggak peduli lagi, mau bunuh mau ngerampok, urusan saya dengan Tuhan, betul kan? Saya akan tanggung. Nah ini model orang seperti ini banyak sekali, Bapak Ibu. Mari kita belajar. Tempat ini sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal turun, nggak perlu pergi ke sana kemari, nggak perlu repot, free lagi ya, atau nggak ada parkir segala macam. Ayo, panggil teman-teman yang belum mengenal Tuhan, karena kesempatan ini ya waktunya makin dekat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pelayanannya Pak Pendeta Paulus Go, apa yang sudah disampaikan, juga kesaksian yang tidak disiapkan tiba-tiba nongol, pasti ada rencana Tuhan. Ya, saya baru dengar kesaksian ini, Mamah Kanjung dibunuh. Jadi pada saat di peti itu berdarah-darah masih. Iya berdarah-darah. Lo nggak dimandiin atau gimana? Jadi mandiin, tapi kan masih kerisnya masih nempel. Kenapa nggak dicabut? Udah dicabut waktu di sana. Tapi waktu setelah dimandiin kan darah masih mengalir. Dari kuping, dari mata semua keluar. Ya, saya juga berdoa Mama tapi sudah ada di tempat yang terbaik. Cuman yang menyedihkan gini loh, ini keluarga baik-baik ya Bapak Ibu, bukan banyak berbuat masalah, bukan banyak musuh kan? Ya enggak ya? Mama saya malah orangnya suka menabur. Di sini kita perlu belajar. Saya sudah berbuat baik, kenapa? Yang buruk terjadi. Nah kemarin saya bicara di Bible Study, pola kerja Tuhan, pola proses Tuhan itu naik turun. Saya juga kaget tadi, air ngalir itu berarti apa yang dikatakan adalah benar. Saya peka. Saya ikut merasakan tadi Pak Paulus sudah mau ini, tapi tegar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita nggak tahu akan ngalamin apa. Umur kita sampai berapa nggak tahu. Yang harus kita pastikan, rumah kita sudah jadi belum. Yang kita pastikan, keselamatan itu nomor 1. Ini pesannya. Ya dunia ini sementara. Ya hanya sementara, semua kita tinggalkan. Ayo, yang usia sudah tua-tua, udah bereskan, ya kan? Ada miskomunikasi, ada misunderstanding, salah ngerti. Ayo selesaikan, ya. Janji semua, ya. Karena
jaga hati tadi, pesan kita juga harus bereskan hati yang belum beres, supaya semua benar di mata Tuhan. Baik, kita akan tutup dengan satu lagu. Ya, mari Bapak Ibu, Bapak Mama, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini sambil memuji kebesaran. Sore hari yang indah ini, pesan-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Nya, dan biarlah menjadi rema-rema di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mau membereskan hati, karena hati adalah pusat Allah mencurahkan kasih. Hati adalah pusat segala-galanya. Kami mau memulai dari hati yang baik, dari hati yang benar, dari hati yang murni, seperti yang Engkau kehendaki. Selidiki hati dan pikiran kami, koreksi kami Tuhan. Ya Allah, sore hari ini untuk kami mau membereskan, ada persoalan-persoalan hati yang masih banyak belum kami bereskan di tempat ini, baik pribadi, keluarga, di komunitas manapun. Kami serahkan semua yang hadir pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tingkap-tingkap langit surga terbuka, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk, kita akan memberi